Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Sarifah Diana. Kali ini aku membahas tentang analisis data statistik deskriptif dengan SPSS. Sebelumnya izinkanlah aku terlebih dahulu untuk menjelaskan software SPSS ini sebelum aku memberikan tutorialnya ya teman-teman. Silakan menyaksikan. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, sum, and range. Nah, selanjutnya adalah software SPSS. Apa sih software SPSS itu? SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika, yang dimana dia memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, SPSS mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada, sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Tampilan data yang diberikan SPSS lebih informatif sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. Oke teman-teman, jadi di sini aku punya sebuah kasus ya, contoh kasus tentang analisis statistik deskriptif. Nah, contoh kasusnya itu berisi tentang seorang peneliti ini sedang melakukan penelitian di CVAS28 Group, di mana penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui rata-rata pendapatan per bulan CVAS28 Group selama 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan terkecil CVAS28 Group selama 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan terbesar CVAS28 Group selama 2020. Yang keempat, untuk mengetahui pendapatan keseluruhan CVAS28 Group selama 2020. Nah, jadi bagaimanakah cara mengolah data tersebut? Caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal saksikan aja tutorial apapun cara-cara yang akan saya berikan ke teman-teman ya, sebagai berikut. Untuk tahap awalnya ya teman-teman, di sini teman-teman harus menyiapkan satu buah data sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk diolah ke dalam software SPSS ini ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Jadi di sini aku udah punya satu buah file data dalam bentuk format Excel mengenai tentang pendapatan CVAS28 Group selama 2020, mulai dari pendapatan bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya gampang banget teman-teman. Jadi data ini akan kita olah ke dalam software SPSS dengan cara kita mengcopy paste saja teman-teman ya. Jadi data ini teman-teman bisa langsung copy paste, lalu teman-teman pindahkan ke dalam software SPSS-nya ya. Baik teman-teman, sesuai dengan yang saya bilang tadi, setelah teman-teman mengcopy-nya, lalu teman-teman bisa mempaste datanya ya. Nah, jika teman-teman sudah mempaste-nya seperti ini, kita bisa pindah ke page variable view program SPSS ya teman-teman. Nah, setelah kita pindah di bagian kolom name-nya itu teman-teman, kita ganti dengan huruf X ya. Nah, kita ganti nih. Setelah kita ganti, kita pindah ke kolom label. Pada kolom label kita tuliskan di situ pendapatan CVAS28 Group 2020 ya teman-teman. Kita ketikkan. Nah, jika kita sudah mengetikkannya ya teman-teman, seperti ini, lalu kita pindah ke kolom desimal. Nah, angka 2 itu kita ganti menjadi 0 karena tidak ada data yang digunakan dalam bentuk angka desimal ya teman-teman. Kita ganti dia jadi 0. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan analisis statistik deskriptif. Caranya, kita bisa pilih menu analis ya. Kita klik menu analis ya. Nah, setelah kita pilih analis, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif ya. Nah, setelah itu di sini sudah muncul kotak dialognya ya teman-teman semua. Pindahkan variabel pendapatan CVAS28 Group ke kolom sebelah kanan ya. Nah, jika sudah, kita klik option ya. Lalu kita checklist di bagian means, standard deviations, minimum, maksimum, dan sum ya. Lalu pilih continue. Oke, selanjutnya klik OK ya teman-teman. Dan di sini sudah muncul output ya.
deskriptif statistik. Pada output ini terdapat nilai minimum, maksimum, zone, mean, dan standard deviation ya teman-teman. Kita buka file PDF-nya dan di sini ada analisis output statistik deskriptif ya. Untuk analisis pertama, rata-rata pendapatan per bulannya ya sebanyak Rp4.500.000. Sementara pendapatan terkecil CV AS28 Group selama tahun 2020 sebanyak Rp1 juta ya teman-teman semuanya. Dan untuk pendapatan terbesar CV AS28 Group selama tahun 2020 sebanyak Rp7.400.000 ya. Dan untuk pendapatan keseluruhannya itu sebesar Rp54 juta ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis statistik dengan software SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman.